Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zeli Cetak Gol Harian. Jadi hari ini ada berita Brasil dan Portugal dipastikan lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Swiss dan Uruguay. Sementara itu pelatih Korea Selatan yakni Paulo Bento marah-marah dan mendapat kartu merah. Wah, kira-kira ada apa ya guys? Nah, sebelum memasuki berita utama, Cetak Gol Harian edisi Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu gak bakal ketinggalan berita dan momen penting selama Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita mulai dari hasil pertandingan pertama di jam 6 sore nih guys. Ada Kamerun dan Serbia yang bermain imbang dengan skor 3-3. Nah, sebelum laga dimulai, pelatih Kamerun yakni Rigobert Song mencoret Andre Onana karena sempat berselisih. Kira-kira apa penyebabnya ya? Tonton sampai habis. Timnas Kamerun melakoni matchday kedua babak penyisihan grup G Piala Dunia. Pada laga tersebut, skuad berjuluk Singa Gigi ini ditahan imbang Serbia dengan skor 3-3. 3 gol Serbia dicetak lewat Strahinja Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic, dan Aleksandar Mitrovic. Sedangkan 3 gol Kamerun dicetak di babak pertama lewat Jean-Charles Castelletto. Sementara 2 gol tambahan Kamerun dicetak lewat Vincent Aboubakar dan Eric Maxim Choupo-Moting. Dengan hasil ini membuat kedua tim masih berpeluang lolos ke babak 16 besar. Kamerun berhasil mencuri 1 poin saat berhadapan dengan Serbia di laga lanjutan grup G Piala Dunia. Skuad Singa Gigi berhasil menyamakan kedudukan setelah tertinggal 2 gol. Menariknya salah satu gol tersebut dilesakan dengan sangat indah. Pada menit 63, Vincent Aboubakar lolos dari jebakan offside dan berhadapan 1 lawan 1 dengan Vanja Milinkovic-Savic. Pemain berusia 30 tahun ini langsung menyungkit bola ke arah gawang. Hebatnya, Aboubakar berhasil menggantungi Milinkovic-Savic dan menghindari Kamerun dari kekalahan. Timnas Kamerun gagal meraih poin sempurna setelah ditahan imbang Serbia 3-3. Walaupun imbang, pelatih Kamerun yakni Rigobert Song tetap mengapresiasi anak asuhnya. Rigobert Song menyebut para pemainnya sudah menampilkan permainan yang hebat. Selain itu, dia juga mengklaim kalau anak asuhnya sudah bermain dengan semangat juang yang tinggi. Sementara itu, mereka akan berhadapan dengan Brazil di laga pamungkasnya Sabtu mendatang. Laga ini sangat krusial mengingat ini jadi partai hidup mati skuad Singa Gigi. Sebelum laga melawan Serbia, pelatih Kamerun yakni Rigobert Song sempat berselisih dengan Andre Onana. Saat itu Rigobert Song meminta sang kiper untuk bermain lebih direct. Akan tetapi kiper Inter Milan ini gak setuju dengan keputusan tersebut. Akibatnya Rigobert Song pun geram dengan gak menurunkan Onana di laga menghadapi Serbia kemarin malam. Selain itu pelatih berusia 46 tahun ini juga mencoret Onana dari dalam skuad timnas Kamerun. Artinya skuad Singa Gigi ini cuma menyisakan 1 kiper cadangan saja. Lanjut ke hasil pertandingan di jam 9 malam nih, ada Korea Selatan yang menelan kekalahan perdana setelah takluk atas Ghana dengan skor 2-3. Pada laga ini juga nih guys, pelatih Korea Selatan yakni Paulo Bento mengamuk kepada wasit dan dirinya pun mendapat kartu merah. Tonton dramanya sampai tuntas ya. Korea Selatan menelan kekalahan perdana di matchday kedua babak penyisihan grup H Piala Dunia. Berlaga di Stadion Kota Pendidikan yakni skuad Daejeon Warriors dipermalukan Ghana dengan skor tipis 2-3. 2 gol Korea Selatan dicetak lewat brace dari Cho Gusung di menit 56 dan 61. Sedangkan 3 gol Ghana dicetak melalui Mohamed Salisu dan 2 gol dari Mohamed Kudus. Dengan hasil ini membuat Korea Selatan berpeluang tersingkir dari fase grup Piala Dunia. Mereka wajib memenangkan pertandingan di laga terakhir dengan catatan Ghana harus menerima kekalahan. Wasit Anthony Taylor kembali jadi sorotan pada laga Korea Selatan menghadapi Ghana kemarin malam. Wasit asal Britania Raya itu membuat sejumlah keputusan yang aneh. Salah satunya dengan gak memberikan sepak pojok kepada skuad Daejeon Warriors. Saat itu Anthony Taylor justru meniup peluit panjang tanda pertandingan sudah berakhir. Selesai pertandingan, pelatih Korea Selatan yakni Paulo Bento mengamuk dan gak terima dengan keputusan wasit. Akibatnya Bento pun harus diusir karena mendapatkan kartu merah. Artinya pelatih 53 tahun ini gak bisa mendampingi tim di laga terakhir menghadapi Portugal. Hal ini tentu jadi kerugian mengingat skuad Daejeon Warriors sedang membutuhkan kemenangan. Timnas Korea Selatan harus kehilangan 3 poin saat menghadapi Ghana kemarin malam. Dengan hasil ini membuat peluang skuad ginseng untuk melaju ke babak 16 besar menjadi sulit. Bahkan penyerang Korea Selatan yakni Son Heung-min gak kuasa menahan kesedihannya. Bomber Tottenham Hotspur ini terlihat menangis saat wasit meniup peluit panjangnya. Namun ada hal yang menarik saat momen kesedihan itu terjadi. Salah satu tim pelatih Ghana justru menghampiri Son dengan mengajaknya berselfie.
Pelatih timnas Ghana yakni Otto Addo memberikan pujian kepada Mohamed Kudus. Pada laga menghadapi Korea Selatan kemarin, pemain Ajax Amsterdam itu berhasil mencetak brace. Otto Addo menyebut Mohamed Kudus sebagai pemain yang punya kecepatan yang bagus. Di musim ini Kudus memang tampil gemilang bersama skuad The Jordan. Dia tercatat sudah mencetak 5 gol dari 14 pertandingan Eredivisie. Gak heran gelandang berusia 22 tahun ini menjadi primadona berbagai klub top Eropa. Berikutnya di pertandingan ketiga jam 12 dini hari ada Brazil nih yang dipastikan lolos ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swiss dengan skor tipis 1-0. Nah, di laga ini juga ada banyak fans Brazil yang tertipu nih guys dengan penampilan Neymar KW yang berada di tribun stadion. Timnas Brazil melanjutkan tren positif mereka di matchday kedua babak penyisihan grup G Piala Dunia. Pada laga tersebut, Vinicius Junior dan kawan-kawan meneguk Swiss dengan keunggulan tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak melalui Casemiro di menit ke-83 pertandingan. Sampai peluit panjang dibunyikan, timnas Swiss gagal menceploskan satu pun gol. Dengan begitu, skuad Samba jadi tim kedua setelah Prancis yang dipastikan lolos ke babak 16 besar. Mereka saat ini memimpin klasemen grup G dengan mengemas 6 poin. Timnas Brazil tanpa diperkuat oleh penyerang andalannya yakni Neymar di laga menghadapi Swiss. Pemain PSG itu mengalami cedera pada matchday pertama melawan Australia. Namun ada kejadian unik yang luput dari sorotan kamera di tribun stadion. Saat itu banyak fans Brazil yang tertipu dengan salah satu penonton yang mirip dengan Neymar. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengabadikan momen tersebut meminta sesi foto. Padahal Neymar baru saja mengunggah status dengan berada di dalam hotel. Walaupun menenang kekalahan atas Brazil, pelatih timnas Swiss yakni Murat Yakin menilai para pemainnya tampil nggak begitu buruk pada laga tersebut. Dalam wawancaranya, Murat Yakin mengatakan kalau timnya bisa saja tampil lebih menekan. Namun dia menilai kalau para pemainnya kurang berani untuk tampil menekan. Kekalahan atas Brazil ini membuat Swiss belum dipastikan lolos ke babak 16 besar. Mereka harus memenangkan pertandingan di laga pamungkasnya menghadapi Serbia. Di pertandingan yang baru selesai tadi pagi nih guys, ada timnas Portugal yang menyusul Brasil dan dipastikan lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Uruguay dengan 2 gol tanpa balas. Di laga ini juga banyak berbagai momen dan drama nih, salah satunya ada oknum supporter yang tiba-tiba masuk ke dalam lapangan. Timnas Portugal berhasil meraih poin sempurna setelah mengalahkan Uruguay dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Bruno Fernandes jadi aktor kemenangan dengan mencetak brace. Pada babak pertama, kedua negara terlihat kesulitan untuk mengembangkan permainan. Hasilnya, mereka pun mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata. Memasuki babak kedua, Portugal mencetak 2 gol melalui Bruno Fernandes di menit ke-56 dan 93. Dengan begitu, Portugal jadi tim ketiga ini pastikan lolos ke babak 16 besar. Bruno Fernandes berhasil mencetak 2 gol saat berhasil membawa Portugal meraih kemenangan atas Uruguay. Salah satu gol tersebut dicetak lewat Bruno melalui titik putih. Namun ada hal menarik setelah Bruno mencetak gol penalti tersebut. Pasalnya para supporter Uruguay yang berada di tribun stadion sempat terprovokasi. Bahkan mereka sampai mengancungkan jari tengah kepada para pemain Portugal. Ada momen unik yang terjadi saat timnas Uruguay melakoni laga menghadapi Portugal. Momen unik ini terjadi saat kapten Uruguay yakni Edinson Cavani ditarik keluar oleh sang pelatih yakni Diego Alonso. Saat itu pada menit ke-72 Cavani digantikan oleh Luis Suarez. Namun Cavani yang bertindak sebagai kapten lupa memberikan ban kapten tersebut kepada pemain lainnya. Sontak saja Cavani yang baru mengetahui kejadian tersebut langsung dibuat terkejut. Dia pun langsung memberikan ban kapten tersebut kepada tim pelatih Uruguay. Laga Portugal dan Uruguay sempat sedikit terganggu dengan kehadiran oknum supporter. Saat itu oknum supporter tersebut tiba-tiba masuk ke dalam lapangan saat laga berjalan 50 menit. Dalam foto yang beredar, pria yang mengenakan kaos Superman ini terlihat berlari dengan membawa kain. Kalau dilihat lebih jelas, kain berwarna-warni ini mirip dengan bendera pelangi. Masih belum diketahui pasti apa tujuan oknum tersebut merangsak masuk ke dalam lapangan. Aliou Cissé memberikan komentar menjelang laga yang mempertemukan Senegal dan Ekuador. Pelatih timnas Senegal itu meminta pemainnya untuk lepas dari tekanan. Dalam sesi konferensi persnya, Cissé menyebut para pemain untuk bisa beradaptasi dengan baik. Pasalnya, pada laga itu dirinya menargetkan Senegal untuk bisa meraih kemenangan. Cissé menambahkan kalau laga ini wajib dimenangkan untuk sebagai penentuan tim yang akan lolos. Di sisi lain, Ekuador cuma membutuhkan hasil imbang seandainya ingin lolos. Oke guys, kita masuk ke persiapan untuk laga sore nanti dan juga dini hari besok nih.
Ada Louis van Gaal guys yang meminta pemain Belanda untuk bermain lepas di laga melawan Qatar malam nanti. Sedangkan pelatih Amerika meminta para pemainnya untuk fokus memenangkan pertandingan di laga melawan Iran dan melupakan isu politik. Timnas Belanda akan berhadapan dengan tim tuan rumah Qatar di matchday ketiga babak penyisihan grup A Piala Dunia. Laga ini sangat menentukan tim mana yang bakal lolos dan akan gugur. Oleh sebab itu, pelatih Oranje yakni Louis van Gaal meminta para pemainnya untuk bermain lepas. Dia berharap anak asuhnya untuk nggak merasa tertekan di laga tersebut. Van Gaal juga meminta skuadnya memikirkan target yang sudah dicapai sebelumnya. Seperti diketahui, mantan pelatih Manchester United itu mengusung target juara di Piala Dunia Qatar kali ini. Amerika Serikat akan melakoni laga penting menghadapi Iran di matchday ketiga grup B Piala Dunia. Laga ini jadi penentuan bagi kedua negara untuk memastikan lolos ke babak 16 besar. Pelatih Amerika Serikat yakni Greg Berhalter meminta anak asuhnya untuk bisa lebih fokus. Berhalter juga meminta Tyler Adams dan kawan-kawan untuk gak memperdulikan masalah di luar lapangan. Pendapat serupa juga disampaikan oleh pelatih timnas Iran yakni Carlos Queiroz. Dia juga meminta para pemainnya untuk bisa fokus dan gak menanggapi maraknya isu politik yang beredar. Timnas Inggris hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan tiket ke babak 16 besar. Pada laga terakhirnya, Harry Kane dan kawan-kawan akan berhadapan dengan tim nasional Wales. Walaupun begitu, pelatih Inggris yakni Gareth Southgate tetap mengincar kemenangan di laga pamungkas nanti. Dia pun meminta para pemainnya untuk tetap percaya diri. Selain itu, pelatih 52 tahun ini juga akan mengistirahatkan pemain yang sudah tampil di 2 laga secara berturut-turut. Salah satunya dengan merotasi bomber andalan mereka yaitu Harry Kane. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan kalau Christopher Nkunku sudah sepakat bergabung ke Chelsea. Bertolak ke kabar La Liga nih guys, ada Joan Laporta yang menyebut dia akan membawa pemain ke Barcelona di musim dingin mendatang. Christopher Nkunku dikabarkan telah sepakat untuk bergabung ke raksasa Premier League yakni Chelsea. Kabar kepastian ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola bernama Fabrizio Romano. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Fabrizio menyebut Nkunku sudah menjalani tes medis sejak bulan September lalu. Skuad The Blues harus menebus klausul Nkunku yang mencapai 60 juta euro. Gak cuma itu, mereka juga menambahkan kontrak jangka panjang kepada sang pemain. Akan tetapi masih belum diketahui kapan penandatanganan kontrak tersebut. Real Madrid dilaporkan tengah tertarik untuk mendatangkan bek tengah Manchester United yakni Lisandro Martinez. El Real disebut sangat tertarik dengan performa sang pemain di musim ini. Selain itu, Los Blancos mengincar Lisandro untuk mengantisipasi kepergian Nacho Fernandes. Bek tengah asal Spanyol ini memang sering dikaitkan bakal angkat kaki dari Santiago Bernabeu. El Real sendiri saat ini tengah memantau performa Lisandro di Piala Dunia 2022. Demi bisa memuluskan langkah tersebut, Real Madrid bahkan mengirimkan perwakilan langsung ke Qatar. Joan Laporta membeberkan mengenai transfer Barcelona di musim dingin mendatang. Dia mengatakan gak akan merekrut pemain baru ke Camp Nou Spotify di bulan Januari. Laporta bilang dirinya baru akan mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Alasannya karena saat ini Barcelona masih terganjal aturan financial fair play. Seperti diketahui, skuad asuhan Xavi Hernandez ini masih belum bisa lepas dari krisis finansial. Cody Gakpo diklaim sudah sepakat bergabung ke MU karena merupakan tim impiannya. Di kabar penutup nih guys, ada timnas Indonesia nih yang terancam tanpa diperkuat Elkan Bagot pada Piala AFF mendatang. Manchester United tertarik untuk memboyong winger PSV Eindhoven yakni Cody Gakpo. Pemain asal Belanda itu mencuri perhatian dengan tampil gacor di musim ini. Terbukti Gakpo telah mencetak 9 gol dari 14 pertandingan Eredivisie. Namun menurut kabar, Setan Merah diklaim sudah menyepakati transfer pemain berusia 23 tahun tersebut. Hal ini disampaikan oleh mantan direktur PSV bernama John de Jong. Dia mengatakan kalau Gakpo sudah lama tertarik untuk merapat ke Old Trafford. AC Milan akan berhadapan dengan sang rival Inter Milan di partai final Piala Super Italia bulan Januari mendatang. Zlatan Ibrahimovic terlihat menantang para supporter skuad Nerazzurri. Dalam wawancaranya bersama Milan TV, Ibrahimovic mengatakan kalau dia ingin membuktikan dirinya. Sebab sebelumnya dia sempat diremehkan oleh para penggemar Nerazzurri. Penyerang asal Swedia itu berharap bisa kembali pulih pasca mengalami cedera lutut panjang. Di Piala AFF, timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Brunei, Kamboja, Filipina, dan juga Thailand. Skuad Garuda terancam agar diperkuat oleh bek andalan mereka yakni Elkan Bagot. Kabar ini dilansir oleh media asal Inggris bernama TWTD. Media itu menggambarkan Bagot gak dilepas oleh Gillingham FC karena Piala AFF gak akan masuk ke dalam agenda FIFA. Menurut kabar, bek kelahiran Bangkok ini baru akan dilepas seandainya skuad Garuda lolos ke partai semifinal.
Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Oppo A15, katanya kostum Kroasia yang paling aku suka dari tahun 1998 sampai sekarang. Ya guys, menurut kalian nih kostum mana sih yang paling bagus di Piala Dunia tahun ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.